Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita berbahagia sebab kita datang ke rumah Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita mau sama-sama angkat pujian dan penyembahan kita. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau mengucap syukur, amin. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau angkat pujian dan penyembahan kami yang kudus. Kami mau angkat sembah kami kepadamu Tuhan. Terima yang menjadi pujian penyembahan kami pagi menjelang siang ini Tuhan Yesus. Jadikan kami biji matamu Tuhan. Kami mau angkat puji-pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini kami boleh melalui setiap masalah kami dengan baik Tuhan. Karena kami yakin dan percaya itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau angkat puji-pujian kami Tuhan. Engkau
Satu yang kami tahu, ketika kami bersama Engkau, kami tak akan pernah gentar. Kami tak akan pernah takut Tuhan. Kami tak akan pernah bimbang. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kau memegang tangan kami dengan erat Tuhan Yesus. Badai datang sekalipun tak akan membuat kami gentar dan takut Tuhan. Sebab kuasa-Mu lebih besar Tuhan Yesus. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap masalah kami. Kami yakin dan percaya, kami mengimani Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, yang selalu membagari membentengi kehidupan kami Tuhan Yesus. Di mana kami berada Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan berada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan berdoa bagi setiap doa-doa pokok kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bawa bangsa kami dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah lawat, ampuni Tuhan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami serahkannya Tuhan, pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah Tuhan lawat ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah bangsa kami, dari Bapak Jokowi Widodo, Presiden kami dan wakilnya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah sekalipun. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka Tuhan, sehingga mereka takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa atas suku-suku bangsa dan bahasa yang ada di negara kami Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, berkati Tuhan, pulihkannya Tuhan. Terpuja Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala rohani kami Bapak Insinyur Niko Noto Roharjo beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus, beserta ya Tuhan Bapak Wiko Mulyono Tuhan beserta kedua wakilnya Tuhan Yesus, bahkan Bapak Gembala kami yang kami kasih di tempat ini Tuhan beserta keluarganya Tuhan, bahkan para wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan teguhkan hati mereka Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Serta ya Tuhan Yesus, amanat agung terlaksana dan setiap anak-anak Tuhan mereka dipulihkan, sehingga bangsa kami Tuhan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat atas seluruh umat manusia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa, berkati Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang Kau telah sediakan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, yang telah Kau pilih bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, bahkan mereka yang ada dalam sakit penyakit Tuhan, mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu, belas kasihan-Mu agar kesembuhan mereka alami Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-Mu ya Tuhan sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, Tuhan pulihkan sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Dan begitu Tuhan, orang setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami persoalan apapun Tuhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, bagi setiap pergumulan kami Tuhan, baik usaha pekerjaan kami yang kami bergumul Tuhan, bagi untuk anak-anak kami Tuhan, keperluan anak-anak kami, Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini Tuhan, ya Tuhan tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang Kau telah percayakan bagi kami, bahkan ruko kenari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sebentar akan diberkati oleh hamba-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita berdoa, minta urapan dari Tuhan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah kirimkan anak-Mu Tuhan, hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Judika Sialoho Tuhan Yesus beserta istri Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu katakan, apapun yang hamba-Mu beritakan pada siang hari ini Tuhan, untuk jemaat-Mu di siang hari ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati keluarga besar
Besarnya Tuhan kami berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Terpujalah Tuhan, dan kami berdoa untuk tempat ini Tuhan. Tempat kami yang telah Kau sediakan tempat ini Tuhan Yesus, ruang regensi Hotel Aston ini Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan melalui tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini, hotel ini diberkati oleh Tuhan. Berkati dari lantai 1 bahkan basement sampai lantai 15 Tuhan Yesus. Bahkan setiap manajemennya Tuhan, karyawannya Tuhan, pemimpinnya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah urapan-Mu, sukacita mengalir dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Yang mau bersukacita atas penuaian kita saat ini, mari katakan bersama saya, haleluya. saudara. Saya yakin dan percaya bakal jiwa kita akan bersuka. Amin. Amin. Ketika Tuhan pulihkan keadaanmu, maka jiwaku pun bersuka.
dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara, sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati dan pikiran kita saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini,
setiamu. Itulah yang kami lakukan dalam hidup ini, yaitu mau bersyukur selalu kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena ketika kami bersyukur, disitulah kami semakin mengenal Tuhan dan kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kemiskinankah, kekayaankah, penghinaankah, pujiankah, tidak bisa menggoyahkan iman kami Tuhan. Itulah sebabnya kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mampu karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan selalu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami juga kembali bersyukur karena Tuhan beri kami satu kesempatan lagi untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Karena itu Tuhan, urapilah hamba-Mu ini yang telah Kau percayakan dan telah Kau persiapkan untuk membagikan kebenaran-Mu bagi kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, saudaraku yang terkasih, sambil saya duduk tadi saya baca tahun paradigma yang baru. Memang saudaraku dalam kekristenan itu ya, itu dimulai dari paradigma ya, perubahan paradigma. Paradigma kita harus benar. Kalau paradigma kita salah, maka nanti yang kita lakukan itu pasti hal-hal yang salah. Ya, paradigma secara sederhana kita pahami kan, cara pandang kan, bagaimana kita memandang. Misalnya bagaimana saya memandang saudara sebagai manusia? Apa? Bagaimana saudara memandang pekerjaan saudara? Bagaimana saudara memandang potensi atau karunia seperti yang disampaikan tadi? Kalau cara pandang kita salah, maka salahlah kita nanti dalam perilaku atau bertindak atau berkelakuan saudaraku. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan memberi juga paradigma kepada kita. Cara pandang kita saudaraku. Terhadap apa? Terhadap Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Setelah seseorang menerima Tuhan Yesus, maka selanjutnya yang ia lakukan adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setuju kan? Ya, toh? Nah, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan dalam pengenalan akan Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan tepat, maka cara kita bersikap kepada Allah pun seperti yang kita pahami. Kalau salah, siapakah Allah itu? Kalau kita salah memahaminya, maka akan salah kita berperilaku. Banyak orang melihat Tuhan itu hanya untuk ngurus-ngurusin perkara-perkara yang bersifat sementara, ya, mengurusin isi dompetnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke gereja hanya untuk ngurus-ngurusin dompetnya, untuk ngurus-ngurusin sakitnya yang belum sembuh, untuk ngurus-ngurusin dia dihina orang lah, disakiti lah. Akhirnya dia mengiring Tuhan cuma ngurus-ngurusin yang sementara. Dia lupa, saudaraku, apa itu? Perubahan karakter kita. Nah, berjalan mengenal Allah. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah? Saudaraku, berjalan mengenal Allah, berjalan bersama dengan Allah, itu sama dengan mengenal sifat-sifatnya. Saudara tidak akan bisa harmoni berjalan dengan Bapak Gembala kita kalau saudara nggak mengenal sifat Pak Gembala, betul nggak? Karena kita kenal, ya kita kan nggak ada yang sempurna. Teman kita ada pendiam, masa kita tahu kita tahu teman kita itu pendiam, lalu kita ngakak terus sama dia, stres dia. Saudara stres, dia pun stres. Kita tahu ini sedikit bicara ini orang, ini banyak bicara. Oh, ini sikapnya tidak gampang nih mengungkapkan sebuah pendapat. Dia teliti semua. A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, jangan saudara marahin dia. Tunggu, biarkan dia berpikir dengan baik. Oh, kamu terlalu lambat. Tunggu. Saudara berarti tidak mengenal dia. Dia bukan orang yang sembarang buat keputusan. Nah, sama. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, bagaimana kita bisa berjalan? Ada yang sekolah teologi di sini? Adakah? Ada ya? Nah, kalau saudara belajar teologi kan ada namanya doktrin Allah kan? Teologi proper lah istilah kerennya. Nanti saudara bisa belajar atribut-atribut Allah di situ. Jadi saudaraku di dalam
Allah itu termaktub seluruh sifat-sifatnya. Ada banyak sekali sih. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, bahkan kita bisa dibantu oleh buku-buku tersebut, teologi proper tadi itu. Saudara bisa dibantu, tapi jangan dipisah-pisahkan. Seluruh sifatnya ini menyatu dalam diri Allah, dan sifat-sifat itu bekerja bersama-sama secara harmonis, saudaraku. Makanya kita nggak boleh hanya menonjolkan sifat Allah yang maha baik. Lupa bahwa dia pun Allah yang bisa murka. Jadi sekali lagi sifat-sifat Allah itu ada dalam dirinya, dan dalam berjalan bersama dengan Allah, kenalilah semua dengan lengkap. Supaya saudara mantap mengiring dia. Nah hari ini coba kita mulai dari satu ayat saudaraku. Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Kalau sudah jumpa ayat itu, marilah kita baca bersama ya. 1, 2 ya. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah saya mau coba bawa kepada kita hari ini satu bagian sifat Allah itu, yaitu panjang sabar. Panjang sabar, saudaraku. Allah kita adalah panjang sabar. Pasti kita amin langsung kan? Memang sabar banget Tuhan kita itu. Tapi apa sih yang dimaksud dengan panjang sabar? Apa yang dimaksud dengan Allah yang panjang sabar? Allah panjang sabar kalau saya kalimatkan saudaraku adalah Allah yang panjang sabar itu adalah Allah yang baik itu menahan untuk tidak menghukum orang yang berdosa pada periode waktu, pada satu periode tertentu. Saya ulangin ya, Allah yang panjang sabar artinya adalah Allah yang baik itu, dia adalah Allah yang baik tapi menahan untuk tidak menjatuhkan hukuman dengan tergesa-gesa kepada orang yang tidak mau bertobat pada satu periode tertentu. Dengan demikian saudaraku, jadi berarti tidak selama-lamanya Allah memaafkan, tidak selama-lamanya Allah mengampuni. Nggak enak kedengarannya kan? Karena apa? Kita cuma taunya, oh dia maha pengampun, oh dia maha penyayang. Makanya orang bisa bikin dosa suka-sukanya. Dia kan baik, minta ampun diampuni. Salah. Itu sebabnya engkau tidak bisa berjalan dengan harmoni dengan Tuhan. Karena tidak lengkap memahami Allah. Tadi saya katakan mengenal sama mengenal sifat-sifatnya. Ya, jadi saudaraku ini kasih Tuhan, jadi Allah kita sabar, tapi bukan berarti ia sabar dan memaafkan selamanya. Membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa terus menerus, tidak mau bertobat lalu dibiarkan selamanya. Enggak. Dia pasti memberikan hukuman. Artinya apa saudaraku? Bahwa Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, bukan berarti dia tidak mau marah. Dia marah. Dia marah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Allah yang panjang sabar itu Allah yang tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, tetap dalam kesabarannya. Dia menunggu, dia pasti menjatuhkan hukuman saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya dengan tegas dikatakan di dalam Keluaran pasal 34. Coba Keluaran pasal 34 ini ayat tegasnya bukan main. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7 ya. Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 5 sampai 7. Ini tegas banget ayatnya. Tegas. Mari kita baca bersama-sama ya. Oke, kita lihat kepada Alkitab kita masing-masing, jangan lihat kepada saya karena di wajah saya tidak tertulis ayatnya. 1, 2 ya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Amin. Tapi jangan berhenti di situ ya. Kalau berhenti di situ, itulah membuat orang hidupnya jadi suka-sukanya. Kita lanjut. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuh,
Jelas banget dia, aduh ini tegas banget. Dia Allah yang baik, pengampun, kasih setia, kasihnya mengampuni. Sampaikan semuanya. Tapi jangan titik, koma, tetapi. Tetapi. Nah, direnungkan dulu sedikit kata tetapinya itu saudaraku. Biar nyantol. Tetapi, kan gitu. Kalau dalam bahasa Bataknya itu alai. Alai, jangan dibuat jadi Chinese ya, jadi alai loh. Jadi alai nanti, tapi alai. Tetapi, but, kan gitu kan. Dang loasonna gitu kalau bahasa Bataknya itu. Alai, dang loasonna. Tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan orang. Nah, jadi kita pikirkan baik-baik ini. Ini cara pandang, ini paradigma yang benar saudaraku. Makanya ada istilah orang hyper grace. Kenapa? Melupakan ini. Wah mana mungkin lah Tuhan menghukum kita. Kita kan anaknya, kita salah nanti bertobat juga. Habislah kau kalau nggak bertobat. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Dia nggak mengenal Tuhan secara lengkap. Kita lanjut, biar nggak makin stres kita. Saudaraku, itulah pengertian Allah panjang sabar. Nah, coba kita kaitkan lagi sifat Allah yang panjang sabar ini dengan sifatnya yang lain, yaitu apa? Maha tahu. Allah maha tahu artinya bahwa Allah itu tahu semuanya. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Dan untuk tahu, Allah tak perlu belajar. Allah tidak pernah lebih tahu dan Allah tidak pernah kurang tahu. Karena dia Allah yang kekal, Allah yang sempurna. Dari sononya dia Allah maha tahu. Jadi untuk tahu sesuatu tidak perlu belajar. Pak siapa tadi Pak? Lupa saya ini. Pak Manurung. Di mana Pak patung Tuhan Yesus yang di daerah Samosir itu dibuat? Nah, jadi supaya nanti tahu, perlu baca Google lagi kan? Nah kalau Tuhan nggak perlu, dia tahu semua. Dia nggak perlu belajar untuk tahu. Karena lebih yang maha tahu. Di si bea-bea. Nggak masalah. Karena kita bukan Tuhan yang tahu semua. Nggak masalah itu. Hah? Iya udah saya bilang tadi Bu di si bea-bea. Nah. Iya. Udahlah Bu jangan dilanjut. Mau dekat rumah Ibu kayak terserah lah. Jadi Allah panjang sabar, dia maha tahu. Saya ulangin ya, Allah maha tahu itu artinya apa tadi? Allah tahu segala-galanya. Kan gitu, tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah maha tahu artinya dia tidak perlu belajar untuk menjadi tahu. Dan Allah tidak pernah lebih tahu dan Allah tidak pernah kurang tahu. Kalau sempat dia makin tahu, oh berarti dia gak sempurna, bisa bertambah pengetahuannya. Kalau dia kurang tahu juga, wah berarti payah juga Tuhan, bisa lupa. Nanti saudara berdoa, lupa, yang mana itu? Itulah Allah kita yang maha tahu. Amin kan? Sekali lagi ya, tangkap baik-baik kiranya kebenaran ini mewarnai saudara. Inilah paradigma, inilah cara pandang. Oh itu Allah kita ya. Oh kalau begitu Allah kita, wah saya harus bersikap seperti sesuai dengan paradigma Allah tentang Allah. Jadi kita gak sembarang hidup. Ya, nah. Allah panjang sabar, apa kaitannya dengan Allah yang maha tahu? Allah maha tahu itu dia tahu dari awal sampai akhir, artinya apa? Dia tahu kapan dia menjatuhkan hukuman. Tadi definisi Allah panjang sabar adalah Allah yang baik itu menahan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tidak mau bertobat itu dalam satu masa periode tertentu. Nah karena dia maha tahu, dia tahu kapan waktunya. Ada yang baru 2 hari langsung dihukum Tuhan. Ada yang 30 tahun gak dijatuhkan Tuhan hukuman sama dia. Bingung juga kita. Ya karena dia yang maha tahu. Tuhan yang tahu terbaik. Nah karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu kapan timingnya. Dia tahu berapa lama batasnya. Dia tahu berapa lama batas kesabarannya atas kejahatan manusia. Allah tahu berapa lama dia sabar. Kalau kita kan kalau bisa begitu kita disakitin sekali. Kalau bisa langsung kita pukul dia. Nah itulah kita karena kita kurang sabar. Makanya dengan belajar Allah panjang sabar, belajarlah kita jadi sabar. Kalau di gereja kami mulai dari rumah, belajar sabar dari rumah. Jadi ibu-ibu yang hadir ini mulai belajar sabar sama suami ya. Di gereja, suami-suami mulai belajar sabar sama istri ya.
Di gereja kami begitu Pak, saya buat langsung besar-besar itu. Mulai dari rumah di depan. Apa arti mulai dari rumah? Melakukan firman, mulai dari rumah. Hari ini kita belajar tentang Allah panjang sabar, kita diminta untuk sabar, langsung praktik dari rumah. Jangan dari tetangga. Jangan dari kantor, enggak, harus dari rumah. Jadi di rumah kita belajar sabar. Melihat suami. Karena kemarin saya tanya banyak orang Batak kan. Jadi maafkan saya Pak kalau sedikit-sedikit bahasa Batak ya. Ngelihat suami. Hudol tok mah, hudol. Artinya apa? Kok ketok lah gitu kan. Tahan Bu, tahan, sabar. Sabar Bu, sabar. Ya. Sabar Bu. Ya, di rumah kita, saudaraku, menunjukkan kesabaran itu. Belajar tentang sabar. Oke, kita praktekkan di rumah. Kita menghidupi sabar itu. Lalu firman yang udah kita praktekkan dari rumah tentang sabar ini, bawalah itu ke tetanggamu, bawalah itu ke pekerjaanmu, bawalah itu kemana kau berangkat. Jadi sabarlah di sana. Lalu ketika engkau bekerja dengan kesabaranmu, dengan potensimu yang Tuhan berikan padamu, lalu engkau mendapat rezeki dari Tuhan. Rezeki, berkat yang kau dapat dari Tuhan itu, bawalah ke rumah. Biarkan rumahmu juga menikmati rezeki itu. Dan begitulah selalu, itulah kekristenan. Mulai dari rumah. Jadi mulai sekarang tambah sabar. Walaupun udah panas ini, tahankan. Wajah udah gini. Dari getar-getar. Tahan, Tuhan tolong saya. Sampai dari wajah jadi begini berubah. Tuhan tolong saya. Tolong saya sampai senyum. Tolong saya, sabar dalam suka susahku. Iya. Tapi kalau lagunya dalam bahasa Bataknya di buku lagu Kidung Jemaat itu bahasa Bataknya bukan sabar loh, tapi apa namanya itu? Soho. Soho ungu tungu mi paso katanya. Soho ungu tungu mi paso. Soho maho paso saritami. Yang mungkin orang Batak langsung terjemahkan kiri kanannya. Kenapa gitu jadi ketawa-ketawa gini Pak? Aduh. Sabar. Nah sekali lagi, Allah itu panjang sabar namun maha tahu. Artinya apa? Dia tahu kapan timingnya menjatuhkan hukuman. Misalnya Lukas, kita lihat. Lukas pasalnya yang ke-13 ya. Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Oke, kalau sudah jumpa kita baca lagi bersama-sama ya. 1, 2, ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Sama-sama dengan keras. Untuk kurang keras. Dari kata tebang, tegas bacanya. 1 dulu ya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Allah serius kan? Kalau engkau tidak berbuah kata Tuhan, mati aja kau. Itu sebenarnya. Jujur gak? Mati aja kau. Untuk apa kau hidup? Tak berguna kau hidup di bumi ini. Tak ada buah yang kau hasilkan. Cuma menghasilkan kejahatan kamu. Cuma merusak keluargamu. Untuk apa kau hidup? Itu sebenarnya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Betapa Tuhan ingin kita berbuah. Lanjut. Ini bagian kesabarannya. Lanjut. 8. Jawab orang itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku, ini satu kisah menunjukkan kesabaran Allah. Jadi adalah satu pohon ara tumbuh di kebun anggur. Beruntung ya. Ada pohon ara tumbuh di pinggir jalan kisahnya kan. Ini di dalam kebun anggur. Jadi diperhatikan dia. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, datanglah yang punya yang punya pohon ara itu ya. Dia berkata kepada pengurusnya, sudah 3 tahun aku mencari buah, tak ada buah aku temukan di pohon ara ini. Tebang aja nih, untuk apa ini hidup ini? Lalu datanglah pengurus kebun itu, Tuhan sabarlah. Please, akan ku
ku rapikan lagi, ku beri pupuk, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, ku kasih pupuk. Ya mudah-mudahanlah tahun depan dia berbuah. Kalau dalam 1 tahun ini pun dia tidak menghasilkan buah, ya sudah tebanglah. Nah itu, jadi 1 tahun dikasih. Sama saudara berapa tahun? Faktanya bertahun-tahun. Kalau enggak udah mati kita dari kemarin. Karena banyak kali salah kita, Tuhan sabar sama kita. Setuju enggak kira-kira? Termasuk saya. Kalau Tuhan tuh enggak panjang sabar, dari kemarin udah mati saya. Enggak khotbah saya hari ini. Karena banyak salah kita di hadapan Tuhan. Cacat karakter kita itu banyak banget. Saudara. Karena apa? Bicara Kristen itu bukan bicara jasmania tapi batinia. Di sini. Saudara bisa kelihatan baik-baik, tapi di sini. Mau saya kasih contoh? Oke, sambil contoh dari Alkitab. Jangan kisah sehari-hari lah. Kisah Alkitab aja. Satu kali ada seorang pemuda, pemimpin agama, kaya, datang sama Tuhan Yesus. Guru, ya kan? Apa yang harus kuperbuat? Oh iya betul juga. Ini pun sebuah pelayanan saudaraku. Daripada saya tersandung tadi. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Upahmu besar Pak. Di bumi lah, jangan di sorga. Di sorga udah pasti lah kan. Di bumi juga lah ya. Kan sering kali kita, upahmu besar di sorga. Ah lama kali. Di bumi juga lah. Kalau di sorga udah pastilah kita mati-mati sorga. Menikmati ya. Tambahkan di bumi juga lah. Jadi tunggu rezekinya. Jadi ya, tapi jadi lupa aku mau ngomong apa tadi. Apa tadi omongan saya terakhir saudara aku jadi lupa. Anak muda apa tadi ya? Ya, jadi seorang anak muda kaya, pemimpin agama datang kepada Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya rohani sekali. Saya yakin pertanyaan ini tidak pernah saudara sampaikan kepada Bapak Gembala kita. Enggak yakin saya. Dengarkan apa pertanyaannya begini. Guru, apa yang harus kulakukan biar aku memperoleh hidup yang kekal? Ada enggak? Enggak pernah kan? Enggak yakin aku ada jemaat yang hadir ini ngomong gitu sama Pak Pendeta. Pak Pendeta bimbinglah aku biar aku memperoleh hidup kekal. Enggak ada itu. Yang ada Pak doakan Pak anakku sakit. Pak doakan Pak usahaku udah makin surut. Parah. Ini rohani sekali pertanyaannya. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Rohani sekali pertanyaannya kan? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Nanti saudara temukan sendiri dalam Lukas pasal 18, di dalam Matius juga ada. Tuhan Yesus bilang gini. Kamu kan pemimpin agama. Apa dikatakan dalam hukum Taurat rupanya? Kan gitu kan? Apa dikatakan dalam hukum Taurat? Lalu yang mana? Lalu dia bilang, jangan mencuri, kata Tuhan Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu dan sebagainya. Oh itu, kata orang, itu udah kulakukan sejak kecil. Sejak aku kecil udah kulakukan. Tanya tetanggaku, aku gak pernah berzina. Tanya tentang orang tuaku, aku baik sama orang tuaku. Tanya aku gak pernah mencuri, ada kecil. Artinya apa? Dia baik. Dia baik. Menurut tetangganya, menurut keluarganya, dia baik. Tetapi, gitu ya? Oke. Kalau gitu cuma satu kurangmu. Apa itu? Pulanglah kau, jualah seluruh hartamu, bagikanlah dengan orang miskin. Lalu sinilah, ikutlah aku. Langsung dalam hatinya, nyesal aku bertanya. Jawabannya. Lalu dia pulang dengan sedih karena apa? Banyak hartanya. Artinya apa di sini saudaraku? Secara fisik, secara lahiriah, dia kelihatan baik. Ngomongnya sopan, lemah lembut. Tapi hatinya tidak bertuhan kepada Tuhan yang benar. Hatinya bertuhan kepada Mammon. Pergilah. Pertama apa? Pergilah. Juallah hartamu kan. Terus? Iya, kalau tahap pergilah, juallah. Masih gampang kalau ke situ. Yang terakhirnya yang susah. Kalau saudara jual masih gampang, masih di rekening uangnya kan. Tapi bagikan ini, nah ini yang repot. Pergilah, juallah. Ya siapapun bisa. Yang terakhir ini yang bikin stres. Kalau tadi hanya Tuhan bilang, pergilah, juallah hartamu. Titik, syup. Ini pergilah, juallah, lalu bagikan. Itu dia. Menunjukkan hatinya ada pada hartanya. Dia tidak rela berbagi saudaraku.
Makanya kekristenan itu bukan soal apa yang kelihatan. Tapi di dalam batin ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, seorang pria yang memandang wanita tetapi mengingini di dalam pikirannya, dia sudah berzina. Bayangin, jadi di dalam pikiran sini. Kalau dalam PL, membunuh itu apa? Menghabisi nyawa orang. Dalam PB, membenci. Ada sebuah pergerakan nilai. Dari fisik ke lahiriah. Itu dia. 1 Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Gak perlu kita menghilangkan nyawa orang. Kalau saudara membenci, kita pembunuh. Makanya kalau Tuhan tidak panjang sabar, dari kemarin-kemarin udah mati kita. Banyak salah kita. Jadi bersyukurlah kita punya Allah yang panjang sabar. Kasih tepuk tangan dulu buat firman Tuhan, saudaraku. Ya, jadi Allah panjang sabar, dia maha tahu. Itulah hubungannya. Karena dia maha tahu, dia tahu kapan menjatuhkan hukuman. Berapa lama menjatuhkan hukuman. Seperti tadi ini, kisah perumpamaan ini 1 tahun. Air bah. Ketika dalam pasal 6, Tuhan bilang gini, kecenderungan hati manusia berbuat jahat. Lalu Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Allah. Menyesal itu dalam bahasa Ibraninya naham, artinya tarik napas. Itu artinya Allah menyesal, artinya Allah tarik napas panjang gini. Dia tidak pernah menciptakan manusia untuk cenderung jahat gini. Tapi dia lihat kejahatan manusia. Nah saat itu dalam pandangan Tuhan cukup kesabarannya dalam kemahatauannya. Tetapi ada yang mendapat kasih karunia, 6 orang. Nuh istri dan berapa anaknya itu? 3 sama pasangan Ibrani 8 orang. Mereka mendapat kasih karunia. Tuhan habis, mengerikan gak kira-kira? Ngeri. Bayangin saudaraku, saudara ada yang udah pernah menggap di kolam renang? Nggak ada apa-apanya itu. Coba pikirkan air bah. Saudara pernah kena banjir besar? 2007 saya pun kena banjir besar. Saya keluar dari rumah seginilah air saudaraku. Saya mengungsi ke gereja. Saya bawa kantongan plastik lah. Saya bungkus biar nggak basah siapa tahu jalan. Segini nih. Ya seginilah. Jalanlah saya begini. Di Boulevard Kelapa Gading itu. Dari jauh saya lihat, aduh Tuhan ngapain pula truk masuk. Kayaknya dia mau evakuasi. Sore-sore sepi itu. Aduh. Istri saya waktu saya lihat tanda-tanda. Kayak bahaya nih, naik ini. Jalan dulu. Rumah saya tungguin sama teman saya di sebelah. Aduh. Truk besar, truk fuso. Kalau nggak tenggelam juga dia. Aduh, saya atur strategi saudaraku. Dia dari sana datang gini. Kan dia memberi ombak itu. Aduh saya tunggulah saya. Udah dekat. Saya tunggu. Udah dekat. Aduh. Gitulah saya. Karena ombak, kalau enggak saya kena. Coba, itu masih gitu aja. Saya udah tarik napas juga. Aduh Tuhanku. Ya udahlah, jalanin lah. Jadi saya mau ke gereja arah sana gitu kan. Jadi saya potong jalan. Pas saya potong jalan sini. Tarik napas lagi saya. Kenapa? Ditutup. Mau mutar gak kebayang saya jauhnya. Salah saya panjat itu. Businya tinggi. Sampai saya kan udah lama. Dulu saya pernah jadi kenek tukang memang. Umur 20 gitu pernah. Kenek bangunan. Jadi jago saya manjat. Itu timbangan pun sudah tambah kan. Waktu manjat gemetar tuh. Waduh Tuhan Yesus tolong saya. Aduh salah-salah ini tertusuk mati saya di sini. Nggak lucu kan pendeta jadi kasih loh tertusuk mati di atas pagar. Aduh nggak lucu itu. Iya pelan-pelan saya berhasil saya saudara. Coba kebayang itu aja saya udah susah membayangkannya. Apalagi air bah, Sodom dan Gomora, Ananias dan Sapira. Syuk. Jadi jangan anggap enteng Tuhan. Dia baik, amin. Dia murah hati tetapi tidak murahan. Nah itulah dia Allah yang panjang sabar itu. Saya ulangin ya, dia murah hati banget tapi tidak murahan. Makanya Galatia 6 ayat 7 berkata, Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Jadi dia sabar banget, murah hati banget tetapi tidak murahan. Itu saudaraku Alkitab kita. Nah lalu Allah maha adil kan.
Kita kaitkan dulu Allah panjang sabar dengan Allah maha adil. Artinya apa? Allah itu sangat fair sekali, saudaraku. Satu kali kita bikin salah, nggak langsung dijatuhi hukuman kita kan? Fair sekali. Kita aja dalam dunia ini ada SP3 kan? Sampai SP3 kan? SP1 peringatan. SP2 peringatan, SP3 habis kan gitu. Tapi kalau Tuhan banyak banget SP-nya. Kalau dalam istilah bola, Tuhan Yesus itu banyak kali kartu kuningnya. Kalau main bola, satu kartu kuning, kedua kartu kuning keluar, betul nggak? Kalau Tuhan prit kuning, besok prit kuning, banyak banget kuningnya. Kalau Tuhan nggak banyak kuningnya Pak, nggak ada kebaktian hari ini. Karena udah merah semua kita dari kemarin. Nah itulah Allah kita. Ibarat main bola kan kartu kuning, banyak kali kartu kuning Tuhan. Prit kuning lagi, besok prit kuning lagi. Kita pikir udah merah lah ini. Prit, ternyata masih kuning dicabut Tuhan. Untung Tuhan nggak pernah salah cabut. Kalau wasit, saya pernah nonton, salah cabut dia yang keluar merah. Pelanggaran ringan. Lalu diangkat, salah cabut, yang keluar merah. Ya mau nggak mau kan jadi keluar merah, makanya diprotes wasitnya. Salah cabut, tapi Tuhan kita nggak pernah salah cabut. Itulah Allah yang maha adil itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Roma pasalnya yang kedua ayat 4 ini harus kita baca. Ya, Roma pasal 2 ayatnya yang keempat ini harus kita baca. Kenapa Tuhan tuh tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman? Dalam kemahatauannya, dalam keadilannya. Karena dia maha adil, dia tidak tergesa-gesa. Kenapa saudaraku? Roma pasal 2 ayat 4 ini memberi jawab kepada kita. 1, 2 ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Supaya kita bertobat. Sadar Tuhan bagi kita bertobat anakku. Stoplah berdosa nak. Stoplah berkelakuan jahat begitu. Stoplah anakku. Dia sabar sekali menunggu. Ayat yang senada dengan ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 pun dikatakan saudaraku. Bahwa Allah menginginkan tak seorang pun binasa. Allah menginginkan agar semua bertobat. Kita yang hadir ini ada kurang lebih berapa misalnya saudaraku. Tuhan mau kita semua ini bertobat masuk surga. Nggak ada yang Tuhan inginkan di antara kita masuk neraka. Makanya dia masih sabar sampai detik ini. Nah saat ini dia berfirman kepada kita saudaraku. Mengingatkan kita. Ayo berubah yuk. Ya berubah anakku. Berubah anakku. Jangan sampai kartu merah keluar. Itu pesan Tuhan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah panjang sabar. Tetapi kita beda ya. Panjang sabarnya kita sama panjang sabarnya Tuhan beda pengertiannya. Kita pun harus panjang sabar, setuju nggak? Tapi jangan seperti Tuhan. Jangan kita, apa yang saya sampaikan tadi, jangan kenakan itu dalam dirimu. Allah panjang sabar artinya Allah yang menahan untuk tidak menjatuhkan hukuman kan? Nah kita nggak boleh gitu. Aku panjang sabar. Ku sabar-sabarkan pendiriku sampai periode tertentu baru ku jatuhkan hukuman. Kita nggak berhak menjatuhkan hukuman. Nangkap maksudnya ya? Jadi kalau ada kita berkata, buah roh salah satunya panjang sabar, kasih sukacita, panjang sabar toh? Kesabaran ya kan? Kita harus sabar tapi sabarnya kita pengertiannya nggak boleh kita pakai seperti Tuhan tadi. Hanya Tuhan yang berhak menjatuhkan hukuman. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi, kita nggak berhak. Jadi sampai berapa lama? Kunci C, brother. Sampai berapa lama kita? Sampai akhir menutup mata. Saya ulangin ya, sama-sama kita jawab ya. Sampai berapa lama kita memaafkan orang? Sampai akhir menutup mata. C, sol, C gitu aja. Dalam Matius pasal 18, ya nanti saudara baca lah ya, waktu kita terbatas kan. Matius pasal 18, satu kali ditanya begini saudaraku, berapa kali memaafkan, berapa kali mengampuni. Jadi Petrus dengan bangganya saudaraku dalam Matius pasal 18, dia bilang gini, ya, sebentar bukan 18. Kenapa saya jadi lupa ayatnya? Udah nanti sudah cari sendiri lah ya. Sebentar, persisnya di mana itu? Sebentar. Gampang sih nyarinya, sebentar ya. Sebentar.
Tadi saya suruh ini Matius 18 betul, tapi ayat 21 ya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali kita mengampuni?" Kan gitu. Berapa kali kita memaafkan? Lalu Petrus memberikan penawaran yang hebat. Berapa? 7 kali. Kenapa Petrus memberikan penawaran di situ sampai 7 kali? Karena gini saudaraku, budaya saat itu orang memaafkan itu 3 kali. Iya. Jangankan saat itu ya, sampai detik ini pun 3 kali kan? Ya udah 1 kali ya. Ya, oke, 2 kali ya. 3 kali kan gitu. Bahkan sampai lagu Batak pun Trio Ambisi pernah menyanyikan itu. Coba kuncinya, kunci E kalau coba, benar enggak? 1 kali kau sakiti diri ini masih ku maafkan. Karena orang Batak harusnya gitu. 2 kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan. Lalu dia, tapi jangan sampai ke 3 kali. Nah, entah siapa yang ngajari lo. Dari zaman PL sampai detik ini, kok bisa 3 kali ya? Aku juga bingung itu. Sampai lagu Trio Ambisi pun seperti itu. Tapi jangan 3 kali ya, habisin kau gitu. Nah jadi budaya 3 kali itu Petrus tahu. Lalu Petrus dengan bangga memberikan penawaran 7 kali. Jadi dia pikir udah hebat kali dia kalau 7 kali kan. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali. Tetapi 70, nanti kalau dilanjut ya. Bukan tetapi 70 kali 7 kali. Lalu untuk menjelaskan apa itu artinya 70 kali 7 kali. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan, baca sendirilah. Perumpamaan tentang orang yang berhutang banyak. Nah dari situ Alkitab mengajarkan kepada kita, berapa lama kita sabar? Sampai akhir menutup mata. Itu artinya 70 kali 7 kali. Jadi selama kita masih hidup saudaraku, kita harus maafkan terus dia. Mungkin itu pasanganmu, udah 20 tahun mungkin tak ada perubahan sikapnya, tapi tetap maafkan dia. Ngelihat wajahnya mungkin udah kayak setan, saking karakter buruknya. Sebab saya udah pernah lihat saudaraku ya, suami tak ada berubah sampai stres itu istrinya. Walaupun begitu sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memaafkan terus. Gak apa-apalah, sampai engkau menutup mata mungkin terus tarik nafas, gak apa-apalah. Jangan sampai berdosa. Tapi menurut saya ya, masa sih Tuhan gak ubah ya? Kalau ada seorang istri yang begitu tekun mendoakan terus menjadi teladan, menunjukkan sikap, masa sih gak berubah ya? Kurang yakin saya. Sebab ada ayat kok. Oleh karena kesalahan istrinya memenangkan suaminya kan. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Kan jelas itu. Nah itulah hubungan kepada kita panjang sabar. Jadi Allah panjang sabar, kita pun harus panjang sabar. Tapi jangan samakan pengerjaannya. Kalau Allah panjang sabar tadi masih ingat artinya? Allah yang baik itu menahan untuk tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mau bertobat. Nah kita pun harus panjang sabar. Tapi kita hanya terus panjang sabar tanpa menjatuhkan hukuman. Karena cuma Tuhan yang berhak menjatuhkan hukuman. Siapa kita? Setuju kan? Nah saudara-saudaraku, akhirnya. Kalau kita membaca Alkitab banyak kisah-kisah. Tuhan yang panjang sabar terhadap orang Israel. 40 tahun lamanya Tuhan sabar. Tapi ingat saudaraku, bukan satu orang pun, hanya 2 yang hidup. Yosua dan Kaleb. Umur 20 ke atas yang keluar dari Mesir diratakan semua, habis bangkai-bangkai mereka. Di gereja kami sekarang membaca Alkitab, kitab bilangan. Waktu membaca kitab bilangan 4 pasal 1 hari kan, saya juga ikut membaca. Itu ya, ada tuh siapa itu yang Datan, Abiram, Korah, ngeri sekali. Itu bumi terbuka gitu kan, maka bumi mengangakan gitu. Lalu masuk ke dalam, gak kebayang saya, Tuhan kok kejam amat sih ya. Ngeri sekali loh matinya itu. Lalu Musa, kumpulkan semua orang di kemah pertemuan, lalu semua tinggalkan, jangan ada yang bersama dengan Korah, Datan dan Abiram, semua. Semua menjauh kan? Terngangaklah bumi, ke situlah dimasukkan Tuhan mereka. Coba pikir, waktu saya baca. Makanya ada satu pengajaran saudaraku, membedakan Allah PL dan Allah PB itu beda. Allah PL, Allah yang kejam katanya. Itu kalau saudara belajar teologi. Enggak beda, sama kok Allahnya.
Gak ada dua Allah, kita satu. Tapi itulah cara Tuhan di PL, hendak menunjukkan apa? Kekudusannya. Bahwa Tuhan tidak mau ada dosa. Itu spiritnya, itu semangatnya, itu pelajarannya. Itu pelajarannya. Nah, akhir kata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang bingung sama Tuhan. Allah yang panjang sabar ini membuat kita bingung. Kenapa saudaraku? Allah yang panjang sabar itu ya, sabar banget dia mengizinkan seolah-olah kejahatan menang di kolong langit ini. Kita nonton TV misalnya. Kok TV ya, TV, televisi. Atau sekarang nonton YouTube, dikirim-kirim sama kita, atau kita buka. Jahat, tapi kayaknya gak kena hukum ya. Kadang-kadang kenapa gak Tuhan gemplang aja itu orang kan. Nah ini pula. Jadi kesabaran Tuhan, Allah yang panjang sabar ini bisa menimbulkan pertanyaan atau curiga kita kepada Tuhan terhadap maha bijaksananya. Kenapa Tuhan biarkan ya? Atau mungkin saudara sendirilah, kenapa Tuhan biarkan Tuhan? Kenapa aku sabar amat sih, aku disakitin bertahun-tahun Tuhan? Kenapa? Tapi kita minta, kita gak boleh seperti Yohanes dan Yakobus kan? Ketika Yesus masuk Samaria, mereka ditolak, lalu dia bilang gini, Guru, apakah perlu kami minta api dari sorga untuk menghabisi mereka? Ah itu murid Tuhan Yesus itu. Kita harus levelnya di atas ya, jangan gitu ya. Itu masih parah itu levelnya. Itu murid Tuhan Yesus, Yakobus sama Yohanes. Ketika mereka masuk Samaria, saya ulang, orang Samaria gak terima. Lalu, belum tahu dia. Mungkin gitu kali petantang-petenteng itu murid-murid. Belum tahu dia bersama siapa kami. Guru, apakah perlu kami minta agar api turun dari surga? Menghabisi mereka? Tuhan bilang, hei siapa kau? Itulah hobinya kita. Kalau bisa Tuhan, terlalu sakit aku dibikin. Tuhan tolonglah kirimkan api bakar dia. Kan gitu kita. Nah makanya saudaraku ya, kadang-kadang kita bingung. Kita dagang atau di kantor, kita kerja baik, kita kerja jujur. Ada teman kita rese. Waduh. Nah, ini juga nih perjuangan kita terhadap Allah yang panjang sabar itu. Jangankan kita, sang nabi besar itu, kalau dalam kelompok nabi, dia masuk nabi besar. Nabi Yeremia. Coba buka Yeremia 15 ayat 15. Persis kayak yang saya sampaikan ini, itulah Yeremia. Kenapa saya berani seperti itu? Karena aku baca Yeremia. Aku bikin contohnya kita sekarang. Coba kita baca sama-sama. Yeremia 15 ayat 15. 1, 2, ya. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil. Terjemahan lain dibunuh. Karena panjang sabarmu. Tuh. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena. Tuhan lihat siapa itu. Dia menyakiti aku terus Tuhan. Gara-gara kau panjang sabar Tuhan, makanya aku mendapat celaan gini. Coba Tuhan gak panjang sabar, matikan dari tahun lalu. Beres aku, gak ada aku mendapat celaan. Kan itu artinya kan? Nangkap gak? Nangkap kan? Jadi Nabi itu pun pernah juga stres terhadap panjang sabarnya Tuhan. Apalagi kita sekarang ini. Jadi seolah-olah Tuhan izinkan kayak si jahat itu menang loh. Tapi enggak. Itulah kemahatauan, keadilan Tuhan itu. Dia tahu kapan menjatuhkan hukuman. Bagian kita ambillah semuanya itu untuk mengasah atau membersihkan semua yang jahat dalam diri kita. Mengikis seluruh hal-hal yang jahat dalam diri kita. Supaya kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Hanya itu kok yang diinginkan Tuhan. Kita semua menjadi seperti Kristus. Roma 8:29. Kan mengatakan itu. Bahwa kita sejak semula ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sejak semula kita dirancang untuk serupa dengan gambaran anaknya. Maksudnya apa? Berkarakter seperti Kristus. Seperti apa berkarakter seperti Kristus? Ya udah ini tugas kita seumur hidup belajar terus. Itu yang pertama saudaraku. Stres juga kita kadang-kadang karena Allah yang panjang sabar ini. Yang kedua, karena Allah itu panjang sabar, bersyukurlah kita. Kita masih banyak kartu kuning Tuhan. Berarti kita punya kesempatan masih. Habis ini langsung terapkan, Tuhan aku salah. Biasanya saudara pulang kebaktian. Baru keluar dari parkiran. Kebetulan kan itu kan agak sedikit crowded bisa di depan kan. Kalau lagi macet lampu merah ini kan. Pas mau belok kita. Baik-baik kita ada yang motong. Gitu. Biasanya mungkin saudara buka kaca mobil. Oh orang sakit. Atau saudara mungkin karena buru-buru
Pas ada pula acara arisan habis gereja, jam berapa ini? Udah terlambat ini, macet ini. Lalu saudara yang gak sabar, gitu. Jadi mulai hari ini nggak ada klakson kendaraan saudara gitu lagi. Macet tapi sabar menantikan si macet, sabar. Jadi kena batunya selesai. Bayangin itu. Nah mulai hari ini kita sabarlah. Nggak ada lagi klakson kita. Tat! Jadi gimana Pak klaksonnya? Ya kalau ada macet orang ini 1 kali cukup lah. Tat! Udahlah. Belum juga. Tat! Udah jangan. Tat! Nanti ngamuk dia. Cuman kau pikir cuman kau orang Batak di sini sama kita mati kita kan. Jadi ribut. Anak-anak sabar ya nak. Sama papa mama mungkin papa mama lagi penat hatinya. Sabar ya. Mungkin ada permintaanmu, papa mama kelupaan. Sabar ya. Kita juga orang tua, sabar ya. Saya bikin contoh nih ya. Bapak Ibu, sabar ya sama Pak Gembala kita ya. Kami pun Gembala ini punya kekurangan kelemahan juga. Sabar ya. Enggak ada yang ngulang, cuman itu mah gak jawaban. Pak Gembala juga sama Ibu sabar sama jemaatnya. Kadang-kadang lihat, aduh Tuhan kok gak bertumbuh-bertumbuh si Bapak ini imannya. Aduh dari tahun lalu kayak sama, emosian. Sabar ya Pak. Sampai akhirnya menutup mata Pak. Ya itulah kita sama jemaat Pak. Sabar, aduh Tuhan. Karena kami Gembala ini saudaraku, kerinduan kami cuma satu. Melihat jemaat itu bertumbuh. Kadang-kadang gini. Aduh. Gitu. Kok lama amat sini berubah nih, kok sama sih Tuhan berubah itu si ibu itu. Saya ke sini ya, jadi nggak nunjuk saudara. Saya ke bawah, itu gitu. Akhir kata, biarlah kita seperti jemaat Filipi. Saya senang baca Filipi, kenapa? Ini jemaat yang baik. Makanya di doa malam kami, saya buat khotbah berseri tentang Filipi terus. Ini udah mau masuk terakhir setiap Jumat. Filipi. Coba. Ini terakhir. Filipi 1, jadi saya gemas jadinya. Biarlah kita kayak jemaat Filipi ya. Filipi 1 ayat 3 sampai 5 itu aja lah. 3. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Oke. Ini yang terakhir. Coba kita baca ya. 1, 2 ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku tahan dulu ya. Enak kan? Inilah Rasul Paulus. Dia senang banget. Kalau ingat jemaat Filipi, aduh senang banget. Kenapa? Baik banget nih jemaat. Jadi setiap kali diingat jemaat itu senang dia. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan Paulus. Ingat jemaat Filipi, senang, sukacita sekali. Dan mendoakan, Tuhan, gitu, senang. Ya mudah-mudahan Pak Gembala gitu Pak ya. Ingat jemaat di Aston ini, senang banget. Karena baik-baik semua. Jadi waktu Pak Gembala mau doakan saudara, senang banget. Kenapa? Baik-baik semuanya. Coba sama jemaat Galatia, marah-marah dia. Kalian ini baru sebentar kutinggalkan, udah menyimpang dari Injil lain. Ngapa di kalian semua ini? Marah dia. Sama Korintus juga. Kalian di Korintus ini ngefans. Aku ngefans sama Paulus, aku ngefans sama Kefas. Kalian pilih-pilih pendeta, kalian bikin rusak kami pendeta. Itu kata Paulus. Karena jemaatnya pilih-pilih. Pilih-pilih pengkhotbah jemaat Filipi itu. Jemaat Korintus itu. Bukan kayak di sini. Siapapun yang khotbah sama aja. Karena yang disampaikan firman. Jemaat Korintus enggak, nakal mereka. Sombong rohani karena berkarunia merasa udah paling dekat sorga. Itu di Korintus saudaraku. Padahal mereka cabul semua. Di situ ada satu kuil dilayani 1000 wanita. Banyak orang Kristen terjerumus ke situ. Jadi berzina dengan perempuan-perempuan sundal yang ada di situ. Tapi kalau di gereja, haleluya, marah dia. Tapi ketika dia ingat jemaat Filipi ketika ku ingat kalian, senang kali aku. Kenapa? Ayat 5 jawabannya. Ini yang bikin dia senang. Karena aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dari hari pertama artinya dari pertama kali dia memulai jemaat. Sampai sekarang ini dia nulis dari dalam penjara. Senang banget dia. Selamat menjadi jemaat yang baik, yang selalu sabar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aduh puji Tuhan saudaraku, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang panjang sabar, yang tidak tergesa menjatuhkan hukuman kepada kami.
Terima kasihlah Tuhan buat kesabaran-Mu Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu ini, inilah komitmen kami bersama. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau belajar sabar. Tapi kami tidak mampu sendiri. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Kami tak mampu sendiri. Kami tak mampu sendiri. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Diberkatilah setiap umat-Mu yang hadir ini. Diberkatilah Bapak Gembala kami bersama dengan istri dan anak-anak. Diberkatilah seluruh usaha pekerjaan buah tangan dari kami semuanya Tuhan. Supaya kami menikmati rezeki dari Tuhan selama kami di bumi ini. Tapi ketika kami diberkati oleh Tuhan, tolonglah kami semua agar kami menjadi orang-orang yang mau berbagi ya Tuhan. Berbagi buat orang miskin, buat pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman seminggu sepekan. Ya, shalom semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Judika Sihaloho. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Oh, nyala Pak. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Ya, hari Selasa ada 2 terobosan. Masih dalam via Zoom pada pukul 11. Hari Rabu ada menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Ya, hari Rabu ada menara doa pada pukul 19 di Kenari dan tetap dalam via Zoom juga ya. Hari Kamis pada pukul 17 ada Kul Eklesia di rumah Bapak Edi Family di Harapan Indah. Hari Jumat pada pukul 19 ada Kul Daud di rumah Opung Devano Hutagalung. Dan Kul Yobel Glory di rumah Ibu Rosmaida Tambunan. Hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 dan sorenya Kul Kids pada pukul 17 masih dalam via Zoom. Ibadah raya hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 kembali di Ruko Kenari THB dan ibadah kita hanya 1 kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30 dan disertai perjamuan kudus. Demikianlah pengumuman hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah sehingga buah itu boleh menghasilkan sebuah pertobatan dan menuai banyak jiwa. Ada di tangan kanan kami Tuhan persembahan, biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga suami istri anak-anakmu. Diberkatilah segala ladang usahamu, diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai, Tangan Tuhan menyertaimu, melindungimu dari segala petaka maut, mara bahaya. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam kiri kanan saudara, sampai jumpa dalam ibadah kita minggu ke depan. Haleluya.